ya. Ini pointer yang cukup sederhana. Sebenarnya kalau untuk secara lengkap ada di buku paket kalian ya. Nah, sesuai dengan namanya, zakat mal itu adalah zakat harta. Ya, sudah ada di judul, zakat mal adalah zakat harta. Maka karena zakatnya yang berbeda, maka tujuannya juga berbeda. Kalau kemarin zakat mal itu, zakat fitrah itu untuk membersihkan diri dari perbuatan jelek, kemudian dari ucapan jelek, dan juga menyempurnakan ibadah puasa bulan Ramadan. Nah, kalau yang sekarang zakat mal untuk membersihkan harta yang dimiliki. Bisa aja harta yang dimiliki selama 1 tahun ada cara-cara atau perilaku kita dalam mendapatkannya kurang baik. Terus ini juga sebagai ajang untuk berbagi dengan teman-teman yang lain ya yang membutuhkan. Begitu. Dari sisi tujuan yang berbeda dengan zakat fitrah. Dan untuk macam-macamnya ini sudah Abu Sofa sampaikan di pertemuan paling pertama ketika zakat. Ada 6 jenis zakat mal. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Kemudian ada zakat perdagangan, zakat pertanian, peternakan, profesi yang merupakan zakat baru ya. Kemudian zakat barang temuan atau ikaz. Nah, dari setiap 6 zakat ini dia memiliki ciri khas yang berbeda dan persenan zakat yang diambilnya juga beda-beda. Nah, untuk zakat emas dan perak bisa dibayarkan zakatnya jika sudah memenuhi nisab ya dan sudah memenuhi haul. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya untuk syarat-syarat zakat itu dia harus memenuhi nisab, hartanya dimiliki sendiri, dan sudah mencapai 1 tahun kepemilikannya. Tapi untuk kepemilikan harta tersebut sudah 1 tahun itu tergantung jenis zakat yang dibayarkan. Ya, kita ada buat yang sebelumnya. Kita ulas lagi. Nah, yang pertama zakat emas dan perak itu nisabnya ada panahnya ke bawah ya. Itu adalah 93,6 gram seperti di buku kalian halaman berapa ini? Ya. Halaman sekitar 69 atau 70-an gitu ya. Nah, jika emas kalian yang dimiliki itu sudah minimal memenuhi 93,6 gram, maka kita wajib untuk membayar zakat emas. Ingat kata Mustafa, nisab itu adalah ukuran minimal ya yang menjadi tanda kita boleh bayar zakat atau tidak. Itu gampangnya ya. Nah, misalkan apa nih? Nabila udah punya emas 100 gram, sementara ukuran minimal orang boleh bayar zakat emas itu 93,6 gram. 100 gram berarti lebih besar ya, maka wajib membayar zakat emas. Kalau di bawah punyanya di bawah 93,6 gram gimana? Boleh, tapi hukumnya tidak wajib. Nah, lalu kalau perak gimana? Di perak itu nisabnya 624 gram karena kadar mineral kadar yang dimilikinya itu lebih rendah daripada emas. Berapa zakat yang harus diambil dari emas dan perak yaitu 2,5%. Jadi Mustafa sudah tuliskan. Kemudian yang kedua, zakat perdagangan. Zakat perdagangan juga itu nisabnya adalah ketika hasil yang didapat senilai dengan 93,6 gram emas. Ya. Dan berapa zakat yang diambil? 2,5%. Lalu yang ketiga adalah zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu pengambilan atau pembayaran zakat
zakatnya tidak harus setiap 1 tahun sekali, tetapi setiap panen. Zakat pertanian itu terbagi dua. Jadi pertanian yang diairi oleh air hujan, air mata air, sama ladang atau sawah yang diairi oleh irigasi, zakat yang diambilnya itu persenannya berbeda. Ini sudah ditulis ya. 10% untuk yang menggunakan air hujan, air mata air, ya, jadi airnya langsung datang ke tempat ladang kita. Tapi kalau misalnya kita harus ngangkut airnya, harus pakai irigasi, ya, harus bayar orang lagi buat bawa air ke ladang kita, maka zakat yang dibayarkan itu adalah 5%. Kita lihat ke bawahnya ada panah oren. Nah, untuk nisab zakat pertanian adalah 750 kg atau 5 wasak, ya. Makanan pokok yang dikenai zakat pertanian itu adalah jagung, gandum, padi, ya, sesuai di daerah tertentu atau daerah tersebut. Kalau misalnya kayak kapas, terus apalagi sawit, palawija itu gimana? Nah, itu nisabnya diserupakan dengan emas, senilai dengan emas tadi, ya. Sama kayak zakat perdagangan, kemudian sama kayak zakat profesi. Haulnya itu setiap panen. Jadi kalau misalnya 1 kali panen, Gayuh udah dapet padi seberat 1 ton misalnya. Nah, berarti Gayuh sudah wajib membayar zakat pertanian. Pembayarannya dilihat dari jenis pengairannya, ya. Apakah pakai air hujan atau irigasi. Terus yang keempat, zakat peternakan. Nah, zakat peternakan ini disesuaikan dengan jenis hewannya. Yang disepakati oleh ulama itu adalah kayak kambing, domba, sapi, kerbau, unta, ya. Nah, itu berapa yang dizakatkan? Itu tergantung jenisnya. Kalau kerbau karena ukuran badannya lebih besar, maka jumlah hewan yang dizakatkan juga lebih sedikit. Kambing karena lebih kecil badannya, maka jumlah yang lebih dizakatkan juga lebih banyak. Kalian bisa lihat bagiannya ada di halaman 71, ya. Nah, di situ ada tentang kalau punya kambing 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Itu sudah ditentukan secara rinci, ya, di situ. Selanjutnya zakat profesi, zakat peternakan. Kalau misalnya peternaknya ikan atau kepiting atau misalnya udang, nah itu kan peternakan juga. Kalau untuk peternakan itu dikembalikan lagi nisabnya sama dengan harga emas, ya. Di bawah ada keterangannya, di bawah tabelnya halaman 70. Kemudian zakat profesi. Zakat profesi ini untuk pegawai atau karyawan yang hasil dari pekerjaannya itu berupa gaji atau upah. Bagaimana pembayaran zakatnya? Zakat profesi itu diambil dari gaji per tahunnya atau upah per tahunnya adalah 2,5%. Nisabnya berapa? Nisabnya disesuaikan senilai dengan nisab emas, ya. Terus zakat barang temuan atau sikas. Kayak contoh kemarin, misalnya Albana jalan-jalan ke daerah apa, terus nemu ada emas kuno, apa berlian kuno. Nah, kalau mau jadi kepemilikannya Albana, maka dibayar dulu zakatnya. Senilai berapa? 20%. Sebenarnya untuk ketentuan barang temuan atau harta-harta prasejarah atau peninggalan sejarah itu ada aturannya lagi, ya, nanti dibahas lebih lanjut. Tapi ini kita karena lagi bahas perhitungannya, kita fokus dulu di sini. Terus pertanyaan yang sering muncul adalah jika misalnya kayak zakat profesi, haulnya kan 1 tahun, ya, di
misalnya bayarnya mau per bulan, boleh nggak Bu? Boleh. Ya. Bu, ternyata gajinya saya masih di bawah nisab emas, gimana, boleh zakat nggak? Boleh banget, ya. Seperti itu. Ini adalah ketentuan zakat mal atau zakat harta. Bapak sudah tulis di sini ya. Silakan di screenshot atau ditulis. Nanti Ibu periksa di buku tulisnya ketika masuk. Oke, itu anggap sudah di screenshot ya. Kita lanjut ke perhitungan soal. Di sini sudah ada perhitungan zakat, contoh ya. Oke, yang lebih fokus juga. Nomor 1, Revaldi memiliki emas seberat 100 gram. Oh, berarti ini arah-arahnya zakat emas ya. Harga emas per gramnya adalah 50.000. Maka berapa zakat emas yang harus dibayar oleh Revaldi dalam bentuk uang? Berapa? Sama dengan, di sini tulis dulu ya, ada A. Bu Sofa sudah tulis 100 gram. Ini Bu Sofa tulis supaya memudahkan pemahaman kalian. Itu dulu 100 gram dikali 50.000. Kenapa 50.000? Karena per gramnya emasnya itu di soal 50.000. 100 dikali 50.000 yaitu 5 juta. Selanjutnya 5 juta dikali 2,5% atau 2,5% itu adalah 2,5 per 100. Coret nolnya 2 ya. Terus setelah dikalikan antara 50.000 dengan 2,5 hasilnya adalah 125.000. Maka Revaldi yang punya emas seberat 100 gram berarti wajib membayar zakat 125.000. Murah ya, dari 5 juta itu hanya 125.000. Berarti tinggal kemauannya saja untuk zakat. Nah, yang kedua, contoh kedua, ini adalah zakat apa ya? Coba lihat, Hanum adalah seorang pedagang baju. Hasil dari perdagangannya adalah 67.500.000 rupiah. Maka zakat perdagangan yang harus dibayar Hanum adalah yang pertama, tuliskan dulu keuntungannya berapa, 67.500.000 dikali berapa persen kalau perdagangan, 2,5%. Ya, sama kayak tadi, dicoret-coret nolnya, kemudian 675.000 ya, sisanya dikali 2,5 berapa? Nah, ini tulis jelas 1.687.500. Ini kotretannya. Jadi kalau kalian latihan soal zakat ada kotretannya di pinggir kayak gini nggak apa-apa ya. Supaya jadi lebih jelas melihatnya. Oh, ternyata Rizky Wahyu beneran ngitungnya. Ibu tidak apa ya, bukan Ibu Sofa menik ketinggalan zaman masa dikotret gitu ya, kan ada kalkulator. Kalau kalian bisa menghitung dengan cara manual itu lebih bagus. Kalkulator kan mesin ya untuk mempermudah pekerjaan kita. Tapi jika kita tahu caranya secara manual itu juga lebih bagus. Tapi betul-betul paham artinya ya, tidak selalu mengandalkan teknologi. Ini ya contoh yang kedua. Kita lihat contoh lagi yang ketiga. Nah, kasih ya. Zakat yang ingin dibayar oleh Bayu adalah zakat profesi. Dia mendapat gaji sebesar 45 juta rupiah. Amin. Maka berapa yang harus dibayar oleh Bayu? Nah, tadi profesi juga sama. Untuk pembayaran zakat malnya itu adalah 2,5%.
Maka dikalikan saja dengan 45 juta rupiah. Dicoret nolnya 2 sama, maka hasilnya adalah 1.125.000 rupiah. Lanjut lagi ke bawah. Nah ini yang keempat ya. Gerian menemukan sebuah emas kuno di pinggir rumahnya seharga 5 juta rupiah. Masa bu emas kuno 5 juta misalnya ya. Maka berapa zakat yang harus dibayar Gerian? Nah tadi kan kita udah pelajari bahwa untuk zakat barang temuan atau rikas itu adalah 20%. 20% artinya 20 per 100 dikali 5 juta. Berapa? Nolnya dicoret 2. Nah, hasilnya 1 juta rupiah. Terakhir. Nah, ini yang suka pada bingung. Yaitu tentang pertanian. Gayuh adalah seorang petani yang baru selesai memanen padinya. Ternyata hasil panennya mencapai 800 kg. Saat itu harga jual padi per kilogramnya itu 8.000 rupiah. Maka berapa zakat pertanian yang dibayar Gayuh jika sawahnya diairi oleh hujan? Coba dilihat. Yang pertama, tulis dulu harga padinya ya. Tadi dapat 800 kilogram. Per kilonya berapa? 8.000 dikalikan hasilnya 6.400.000 rupiah. Kemudian yang kedua, karena sawah diairi oleh hujan, maka zakatnya 10%. Berarti berapa? Dihitung 6.400.000 ya, tadi harga padinya dikali 10%. Dicoret-coret hasilnya 640.000. Nah, kita belajar lagi juga yang C ya. Namun, jika diairi oleh irigasi, maka zakatnya 5% karena ada usaha pemilik atau orang lain untuk mengairi sawah atau kebun tersebut ya. Jadi zakatnya dikurangi yaitu 5%. Maka berapa kalau dari 6.400.000 diambil 5%? Maka hasilnya 320.000 rupiah. Seperti itu. Awalnya hitungan biasa, nanti yang kedua ada permasalahan-permasalahan, yang ketiga nanti kalian udah terbiasa. Mungkin karena sudah di situ semua, ini yang hadir ada berapa? 21 orang ya, alhamdulillah banyak. Terima kasih. Sudah ibu foto juga yang hadir hari ini. Ingat ya, dicatat di dalam buku tulis. Nanti Bu Sofa akan kirimkan soal zakat mal lewat Google Form. Seperti biasa ya, diisi. Kalau ada yang kurang tepat, nanti Bu Sofa ingatkan kembali untuk isi ulang. Terima kasih yang sudah hadir. Karena tidak ada pertanyaan, mohon maaf bila ada kesalahan ucapan Ibu Sofa. Titip salam untuk Mama Papa atau wali di rumah. Semoga sehat selalu. Tetap jaga masker ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.